Kerugian-kerugian apa sajakah bila seseorang tidak menikah sedangkan dia mampu dari segi fisik dan materi? Banyak sekali. Banyak sekali. Pertama pahala. Berhubungan biologis pahala, memberikan nafkah istri pahala, melindunginya, menaunginya, menjalankan kewajiban dan berhubungan pahala. Saya sudah pernah jelaskan ya. Imam Ahmad pada saat istrinya meninggal pagi hari lagi takziah nih. Murid-murid datang, menikah malamnya. Murid-murid tanya, wahai Imam, anda lagi takziah, lagi malam sedih, istri anda meninggal, bagaimana anda bisa menikah? Nanti tolong jelaskan kepada kami apa pandangannya gitu. Kata Imam Ahmad, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, saya bertemu dengan Allah dalam kondisi bujang. Sudah ngerti yang bujang-bujang? Nah, jadi nggak boleh tunda. Apalagi ini Masya Allah mampu, banyak sekali ruginya, banyak sekali. Jika seorang istri bersikeras untuk bekerja sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan kelebihan materi, melanggar perintah suami untuk tidak bekerja, namun sang istri tetap bekerja, apakah halal jika sang istri diceraikan? Atau suami bersabar mengikhlaskan dan mendoakan kebaikan untuk sang istri? Sang istri merasa dapat bekerja lebih baik dari suaminya, apakah yang dilakukan sang istri masuk ke dalam pelanggaran agama? Tentu kalau ditanya halalkah diceraikan? Halal, karena masuk dalam bab nusyud ya. Ini sudah nusyud namanya, suami larang bekerja sementara kebutuhannya sudah dipenuhi, tetap dia paksa hanya karena gengsi, hanya karena prestasi. Itu sudah termasuk salah satu bab bolehnya ya, seseorang menceraikan istrinya gitu kan. Tapi kalau dia mau bersabar boleh kan? Boleh kalau dia mau bersabar. Saya sudah pernah sampaikan riwayat di mana Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Istriku ya Rasulullah supel sekali, enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagai ulama hadis dengan tegas mengatakan istrinya memang ya mudah untuk selingkuh. Maka kata Nabi SAW, ceraikan kalau itu mengganggu hidup kamu. Dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankan sambil didakwai gitu kan? Jadi boleh kalau mau bertahan silakan, tidak masalah, sambil didoakan. Tapi mestinya istri seperti ini diberikan pemahaman tentang masalah agama. Apa yang mau dikejar dari prestasi dunia, berlebihan materi? Mau diberikan apa? Bukankah kapasitas perutnya cuma 2 piring nasi? Cukup. Bukankah baju cukup 1 lembar di badan? Dan kalau rusak atau sudah kotor baru diganti dengan yang lainnya. Tidak butuh lebih daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu kan. Jadi kebanyakan perempuan begini karena mereka merasa ijazahnya tinggi, kemudian dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi bukan berarti tidak boleh ya perempuan bekerja, boleh. Tapi kalau sampai dia membengkalikan kewajibannya nggak boleh. Apalagi suaminya melarangnya. Posisi suami sini sama dengan ayah. Ayahnya larang, kalau dia belum menikah maka tidak boleh. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? Ada-ada saja nih. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan, tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah. Apa hukumnya tidak memakai peci atau penutup kepala pada saat sholat? Apa hubungannya dengan bahasan kita? Nggak ada masalah, boleh saja insya Allah, tidak ada masalah sama sekali, asal usahakan rambutnya tidak menutupi dahinya ya. Karena memang dianjurkan, terutama Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan usahakan agar dahi seseorang tidak tertutup dengan apapun. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjud li sab'ati a'dha, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan, diantaranya dahi dan hidung. Maka dahi menurut Imam Syafi'i harus murni, nggak ada apa-apa sama sekali. Sehelai rambut pun bisa membatalkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, yang penting dahi tersentuh di tangan. Ini umumnya lah, insya Allah tidak ada masalah. Apakah boleh menonton TV saluran Animal Planet karena ingin mengetahui perilaku-perilaku binatang? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tidak ada sesuatu yang haram di situ, tidak ada masalah. Bolehkah nonton berita? Boleh.
kalau memang kita anggap tidak ada pelanggaran. Tapi kalau sudah tampil perempuan terbuka aurat ya jangan. Kalau pembawa beritanya misalnya laki-laki, kemudian antum membutuhkan, antum mau melihat sesuatu itu lebih baik kalau didengar ya. Laki-laki melihat laki-laki sportif adalah halal, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tampil perempuan tidak boleh. Oh saya butuh beritanya, tetap saja berdosa dengan melihat, gitu kan? Kalau tidak ada pelanggaran agama tidak ada masalah. Melihat cuplikan binatang-binatang itu tidak ada masalah. Planet, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah insya Allah. Apakah menikah tanpa kehadiran wali, bapak dari pasangan perempuan sah? Teman saya menikah dengan restu kedua orang tua, tetapi karena saudara-saudara perempuan tidak setuju bila perempuan tersebut menikah dengan teman saya dan takut terjadi keributan, maka mereka menikah di tempat lain tanpa kehadiran wali, hanya restu saja. Kalau restu tidak ada masalah. Kerabat hadir itu tidak ada urusannya dalam Islam, tetap sah pernikahan. Yang tidak sah kalau wali perempuan, ayahnya. Kalau ayahnya setuju nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Dan kalau misalnya sampai pun menikah di tempat itu tidak ada urusannya. Ada apa kok kerabatnya mau ribut? Yang mau hidup si fulan dan fulana, si A dan si B. Ada apa ini si C dan si Z? Semuanya mau ribut. Nggak ada urusannya sebenarnya. Apakah dosa zina yang pernah dilakukan akan dihapuskan cukup dengan taubat satu kali saja? Atau harus mendapatkan hukuman cambuk? Tentu cukup dengan taubat, cukup dengan taubat. Dengan izin Allah cukup dengan taubat. Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina, sucikan saya. Waktu itu Nabi SAW lagi berhadapan sama orang ini, duduk langsung mengatakan, ya Rasulullah, hukum saya sudah berzina. Lalu Nabi SAW alihkan wajahnya ke sebelah kanan orang ini sambil berkata, mungkin kau hanya menyentuhnya. Dia balik lagi ke arah Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Nabi SAW balik lagi ke arah sebelah kiri, maaf, tadi kanan ke kiri. Langsung kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datangi lagi Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya memeluknya. Terus Nabi SAW alihkan dia. Maksudnya apa kata ulama hadis? Nabi suruh pergi, taubatlah, gitu loh. Nggak usah kamu ceritain ke saya, taubat saja, tutup aibmu itu, tutup, jangan diceritain. Tapi ternyata dia datang lagi depan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluan dia. Jadi dia jelas menyebutkan kesalahan itu, hukumlah saya. Maka Nabi SAW hukum dia. Kata para ulama, sebenarnya dalam Islam adalah hukumnya taubat. Tutupi aib itu, jangan diceritakan. Kita maksudnya. Selain di sini Ustaz ngisi ta'lim di mana saja. Silakan lihat webnya, insyaallah ada. Di www.khalidbasalam.com bisa dilihat banyak jadwalnya di situ. Ini kenapa coret-coret begini nih? Kita seringkali mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi dua macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir muallak atau takdir apa ini? Ya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan. Tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insyaallah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir muallak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir muallak, yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit, itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar
tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B, yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C, kita pilih si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Anak punya teman seorang homoseksual, naudzubillah. Dia terkena HIV. Setelah terkena HIV akhirnya dia taubat, mengenal sunnah dan rajin ibadah. Ustaz, yang anak mau tanyakan, apakah penyakitnya itu adab dari Allah karena perilakunya dahulu, atau hidayah dari Allah sehingga dia bertaubat dan rajin beribadah? Karena kita harus berprasangka baik pada Allah. Apakah dosa-dosa yang dahulu Allah akan ampuni bila dia bertaubat? Apakah itu takdir dari Allah juga? Apakah penyakit HIV itu bisa menggugurkan dosa-dosanya yang dulu? Mohon penjelasannya. Kalau penyakit HIV-nya dia ditimpa pada saat dia sedang melakukan perbuatan tersebut, itu adalah hukuman dari Allah SWT. Hukuman karena perilakunya, gitu kan? Kalau setelah itu dia taubat, diterimakah taubatnya setelah perbuatannya? Sudah diterima sama Allah. Tidak ada yang tidak diterima. Homoseksual, lesbian, pembunuh, orang membuat syirik, dosa yang kalau meninggal Allah tidak ampuni, semua diampuni. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah akan ampuni semua sayyi'at, semua dosa asal mau taubat. Taubat insyaallah. Kalau ditanya apakah HIV itu akan membersihkan dosa-dosa dia, Allahu a'lam. Bisa jadi. Bisa jadi, gitu kan? Bukan mustahil karena penyakit akan membersihkan, apalagi kalau dia sudah taubat. Apalagi kalau dia sudah taubat. Kalau masuk dalam takdir, ya tentu saja takdir. Karena kita kalau minum racun akan ada takdir di situ, mati atau organ tubuh kita rusak. Maka kita meminum racun tersebut, terjadilah hal tersebut. Orang homoseksual Allah datangkan penyakit HIV-nya, gitu kan? Nah, memang HIV ini umumnya disebabkan karena berhubungan dari dubur, dan itu sering dilakukan oleh orang-orang homoseksual. Otomatis akan mendatangkan penyakit itu. Semoga Allah SWT ampuni dan terima insyaallah. Masjid di komplek anak punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan, panitia inti. Uangnya berasal dari kotak amal. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Karena ragu-ragu sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi, tapi masih ada sebagian yang menjalankannya. Boleh saja, nggak ada masalah insyaallah. Karena uang yang disodokahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid. Apapun yang berhubungan dengan masjid, misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya, pengurus-pengurusnya makan di situ, nggak ada masalah. Menyiapkan air buat khatib, nggak ada masalah. Semua itu boleh saja insyaallah. Apakah hukumnya bila bekerja di perusahaan yang mempunyai pinjaman bank konvensional? Nah, ini gimana? Sudah saya bilang selesai urusan bank. Kalau masih ada yang punya masalah dengan bank-bank ini, tolong tanya ustadz lain ya.